Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita menyiapkan amalan hati agar menjadi tamu Allah yang diridhoi. Saat kita berada di mikot, mikot adalah pintu masuk menuju Baitullah. Mendekati mikot, makin kuat cinta dan rindu kita pada Baitullah, makin menghormati dan mengagungkan Baitullah, tentunya sebagai konsekuensi mengagungkan Allah. Di mikot inilah kita mengagungkan Allah, sadar sudah memasuki prosesi ibadah yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati khusyuk, tunduk, menghinakan diri dan merasa rendah di hadapan Allah. Saat kita berikhram akan mengingatkan kepada kematian, meninggalkan dunia menuju Allah. Kita semua milik Allah dan kita semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhram baik umroh maupun haji sama-sama seperti kematian, meninggalkan keluarga, pekerjaan, rumah demi menuju Allah, meninggalkan seluruh jabatan, kesombongan, titel, semua menuju Allah. Kita akan banyak mengingatkan tentang hari kiamat, membuat kita makin yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Saat berikhram, banyaklah berdoa, berzikir, dan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Larangan-larangan selama ikhram merupakan ujian rasa takut kepada Allah. Mereka yang takut kepada Allah tidak akan melanggar larangan-larangan ikhram. Merasa selalu diawasi oleh Allah membuat orang-orang yang berikhram takut melanggar larangan Allah. Meskipun itu kecil, meskipun itu sangat sederhana, tetapi demi kesempurnaan ibadah kita meninggalkan seluruh larangan Allah pada saat ikhram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah adalah syiar haji dan umroh. Talbiyah adalah syiar tauhid. Talbiyah penuh dengan makna tauhid. Ingat bahwa tauhid adalah ruh bagi ibadah haji dan umroh. Maka saat bertalbiyah sesungguhnya kita sedang menuju Allah, memenuhi panggilan Allah untuk taat kepada Allah. Makna talbiyah adalah aku memenuhi panggilanmu karena pasrah dan tunduk kepadamu. Ada rasa tunduk dan hina, takut ditolak, merendahkan diri di hadapan Allah semata. Karenanya kita hanya membawa yang halal saja agar Allah menerima seluruh ibadah kita, seluruh rukun-rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya. Dan talbiyah adalah ruhnya. Dalam talbiyah, mari kita memikirkan keutamaan talbiyah. Talbiyah jangan sampai berdusta. Mulut bertalbiyah tapi hati tidak mau tunduk dan patuh. Astagfirullahaladzim. Maka bertalbiyah dengan jujur kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Bukan hanya tunduk di lisan, tapi di hati dalam tindakan. Talbiyah bisa ditolak. Jika ditolak maka berefek pada ibadah setelah talbiyah. Na'udzubillah. Talbiyah berarti kita merasa takut apabila ditolak, merasa takut jika Allah menolak talbiyah kita. Saat talbiyah, mari kita benar-benar menjaga keikhlasan hati, menghindari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Teruslah kita tunduk patuh kepada Allah, menjadi hamba Allah. Menjadi jamaah haji dan umroh adalah menjadi tamu Allah. Karena itulah saatnya kita terus mengingat keutamaan menjadi tamu Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha sempurna. Dan saatnya
kita memantaskan diri menghadap Allah yang maha segalanya, agar kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah menjadi tamu Allah, karena Allah akan memuliakan tamunya. Tamu Allah dekat dengan Allah, makin berbaik sangka kepada Allah. Karena dekat kepada Allah, maka permintaan-permintaannya akan diijabah. Saatnya kita memanjatkan doa terbaik di tempat terbaik dalam waktu-waktu yang terbaik, agar Allah memberikan balasan pengabulan terbaik untuk kita semuanya. Saat kita menjadi tamu Allah, makin berbaik sangka kepada Allah. Tamu tentunya harus beradab, malu melanggar perintah, malu melakukan larangan Allah, malu kepada Allah jika bermaksiat. Sedangkan kita sedang menjadi tamu Allah. Maka disinilah saat kita menjadi tamu Allah, kita memuliakan diri dengan akhlak terpuji agar Allah ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir membuat seorang hamba semakin dekat kepada Allah. Takbir adalah sarana untuk mengagungkan Allah. Makna takbir menunjukkan bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Kita tinggalkan seluruh kejahilian, segala bentuk keberhalaan. Kita sedang menuju Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kita bertakbir, kita memikirkan keagungan Allah, memikirkan bahwa Allah yang lebih besar dari segalanya. Buah dari takbir adalah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ikhlas menginginkan Allah lebih dari apapun, takut kepada Allah, hanya berharap kepadanya. Kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah yang maha kuat. Kita menyadari kemiskinan kita di hadapan Allah yang maha kaya. Kita menyadari kebodohan kita di hadapan Allah yang maha mengetahui. Kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah yang maha sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka buah dari takbir adalah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, ikhlas menginginkan Allah lebih dari apapun, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah semata. Malu jika menoleh ke yang lain, malu menginginkan selain Allah, malu berharap kepada selain Allah. Maka salah satu tujuan haji dan umroh adalah mengagungkan Allah, selalu mengingat kebesaran Allah ketika takbir. Maka ini akan menambah iman, akan meningkatkan ketakwaan, akan menambah kemuliaan, dan kita akan dianggap sebagai hamba Allah yang bisa menempatkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka selalu ingat kebesaran Allah ketika takbir akan menambah iman, mengagungkan Allah sambil cinta kepadanya. Inilah hakikat memuji Allah yang sebenar-benarnya. Memuji sambil mengagungkan dan mencintai Allah yang maha terpuji, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya. Kita menghamba semata-mata hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat kita berikhram, kita banyak bertakbir mengagungkan larangan Allah, menghormati larangan Allah, menjaga larangan Allah yang lain jangan sampai dilanggar sama sekali, yaitu menjauhi seluruh perbuatan dosa yang dilarang Allah, baik di tanah suci maupun dimanapun, karena kita tunduk kepada Allah dimanapun kita berada. Sebab melanggar larangan Allah, berbuat maksiat, mengurangi pahala haji, membuat nilai haji berkurang, membuat haji tidak menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, tidak membuat mabrurnya ibadah haji tersebut. Saat melihat Ka'bah, kita membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam. Kita mengagungkan Ka'bah,
sebagai bentuk agar tidak melakukan maksiat di dekatnya. Jamaah haji dan umroh merasa dirinya sedang berada di tempat suci yang harus dihormati. Jamaah haji dan umroh adalah tamunya Allah, maka dirinya merasa sedang berada di tempat suci yang harus dihormati. Maka mengagungkan Ka'bah adalah bagian dari mengagungkan Allah. Menghormati Ka'bah adalah bagian dari menghormati Allah. Tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya, tidak ada kekufuran di dalamnya, karena kita berada di rumah Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Mari kita memulai tawaf. Nabi SAW tawaf sambil menangis. Maka jamaah tawaf sambil menghadirkan rasa cinta, rindu, hormat, khusyuk, menghinakan diri semata-mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menapaki jalan jejak Nabi Muhammad SAW dalam tawaf penuh tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dalam tawaf kita bersungguh-sungguh mengagungkan Allah. Ketika kita mengagungkan Allah, maka kita banyak memuji kepada Allah dan berdoa kepadanya. Maka Ka'bah, tempat kita tawaf, menjadi sarana mewujudkan rasa cinta dan rindu kepada Allah. Semakin tinggi rasa cinta kepada Allah, maka kita makin merasa gembira dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tawaf, kita semakin mengingat keagungan Allah, sehingga semakin khusyuk dan menghinakan diri di hadapan Allah. Merasa bahwa Allah begitu dekat, maka mari perbanyak berdoa, berzikir hanya kepada Allah, dan menjaga hati dari hal-hal yang menyibukkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga dan membersihkan hati dari berbagai bisikan-bisikan lain selain Allah. Menjaga pandangan mata, semakin tidak menjaga pandangan maka hati semakin lemah fokusnya kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka mari memperbanyak zikir dan doa saat tawaf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita berzikir sambil tadarruk, merasa menghinakan diri di hadapan Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kasih sayang Allah, semata-mata agar Allah ridho dengan kehadiran kita, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan seluruh aktivitas kita. Kita berzikir sambil merasa takut kepada Allah. Zikir tidak perlu keras-keras, tidak perlu mengeraskan suara. Semakin memenuhi adab, maka zikir akan memberikan efek spiritual kepada kita. Berzikir sambil merenungkan maknanya, karena di sana kita sedang berdoa, berzikir kepada Allah, bukan membaca buku doa. Kita berdoa sambil tadarruk, merasa menghinakan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah, sambil takut jika doa-doa kita ditolak. Maka mari kita berdoa dengan merasa takut kepada Allah, sekaligus merasa berharap sangat akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dengan suara pelan, semakin sesuai adab dan tata keramanya, semakin doa kita akan terkabulkan insya Allah. Maka jamaah haji dan umroh hendaknya memperbanyak zikir saat di tanah suci, karena salah satu tujuan haji adalah menegakkan zikrullah, mengagungkan asma Allah, memperbanyak menyebut nama-nama Allah yang baik, yang agung, yang maha sempurna. Melihat Hajar Aswad, kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dan yang dilakukan oleh Umar.
Kalau bukan Rasulullah yang melakukan, kita tidak akan mengikutinya. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Hajar Aswad bersaksi atas siapa saja yang memegangnya. Hajar Aswad asalnya putih menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Maka berhati-hatilah pada pengaruh dosa pada diri kita. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan dosa pada lisan kita, dosa pada mata kita, dosa pada telinga kita, dosa pada tangan kita, dosa pada seluruh organ tubuh kita. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa dihilangkan, agar dosa-dosa dihapuskan. Para tamu-tamu Allah, setelah selesai tawaf 7 putaran, maka kita sholat 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun untuk memantapkan tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hanya benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca surat Al-Kafirun untuk memantapkan permusuhan dan kebencian kepada orang kafir dan segala bentuk kekafiran. Khusyuk dalam sholat sambil menghadirkan rasa tunduk patuh kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, mengingat keagungan Allah. Sholat adalah saat kita berdialog, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita tunduk patuh dengan penuh rasa tawadhu dan rasa malu kepada Allah, dan mengikhlaskan semata-mata seluruhnya untuk Allah. Saya sholat, meminum air zam-zam dan berdoa, memperbanyak doa. Kita lanjutkan dengan sa'i. Saat sa'i, kita menghadirkan keagungan Allah dalam setiap gerak dan langkah. Hati fokus hanya menghamba kepada Allah, lisan senantiasa berzikir mengesahkan Allah, merasakan keagungan Allah, pikiran ditujukan meraih ridho Allah Azza wa Jalla semata. Sa'i adalah menapaki jalan Ibunda Hajar untuk kemudian kita terus menapaki jalan kehidupan dengan mengikuti petunjuk Allah yang Maha Besar. Hajar pernah berkata, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka saudaraku sekalian, mari kita teguhkan keyakinan kalau yang kita lakukan itu semata-mata perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita semuanya, karena kita sedang mengikuti program dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sa'i 7 kali putaran, kita melaksanakan tahallul, yakni mencukur gundul rambut bagi kaum laki-laki, sehingga lebih terasa mantapnya pengorbanan untuk Allah, karena meninggalkan seluruh hiasan kepala murni, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang mencukur rambut gundulnya 3 kali, dan bagi yang hanya memotongnya sekali. Allahumma gfir lil muhallikina wal muqassirin. Semoga Allah menerima ibadah umroh kita menjadi ibadah yang mabrur, makbul, dan mabruk. Amin.